Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat, para jamaah salat subuh ugi para jamaah pengawasan Ahad pagi ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah, ya insyaallah semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita masih kembali diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan episode kehidupan kita di dunia ini. Semoga umur kita, usia kita, kesempatan kita yang tersisa di alam kehidupan ini kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga jika Allah berkenan untuk mewafatkan kita, semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, salawat beriring salam marilah kita aturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita semua, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di masjid kita yang kita cintai ini dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang akan menceritakan segala seluk-beluk tentang baginda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan pekan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang nopo Bapak Ibu? Tangisannya Nabi ya, buka ya.
bagaimana buka ataupun tangisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas dua bab karena bab ini pendek. Bab yang ke-46 tentang babu maja'a fi firasyi Rasulillah. Bab yang membahas tentang firash ataupun bagaimana ranjang tempat tidurnya Nabi. Kemudian bab ke-47 yaitu bab tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang ke-46 berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi firasyi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang akan menerangkan kepada kita tentang bagaimana kasur atau ranjangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu, kalau kita nanti membaca ya bagaimana tempat tidurnya Nabi, maka panjenengan semua akan sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tempat tidur panjenengan semua dijamin lebih baik daripada kasurnya Nabi. Jadi kalau misalkan kita komparasikan Bapak Ibu, fasilitas yang kita dapatkan saat ini, ya, fasilitas yang kita dapatkan saat ini Bapak Ibu, itu jauh-jauh lebih bagus, lebih mewah, lebih indah dibandingkan zaman orang-orang dahulu, ya, atau orang-orang di zaman dahulu. Karena kalau kita sekarang Pak tidur, rata-rata kasur kita empuk. Terus sebutan Bapak Ibu, saelek-elek kasur Pak, ini kok saking kapuk, ya. Atau mungkin kasur kapuk sudah nggak ada sekarang, ya. Kasurnya sudah ganti apa? Spon. Bahkan spon pun bertingkat-tingkat levelnya, ya. Bahkan sebagian orang itu mencari, kalau misalkan spon itu ditekan apa? Mendelep, lek sambut dicolne, ya, pulih malih, ya. Masya Allah. Ada pirnya, ada yang macam-macam lah pokoknya, ada karetnya macam-macam. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya kasur ataupun ranjang di dalam kehidupan manusia sehari-hari Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa on, tidak bisa melek selama 24 jam non-stop, ya. Tidak bisa, ya. Kita itu mau nyoba melek 24 jam, bukan sakit Bapak Ibu. Seandainya sakit pun makso, dan itu berkebalikan dengan naluri setiap manusia, ya. Maka dibutuhkanlah bagi setiap orang itu tempat untuk beristirahat, ya. Tempat untuk apa? Beristirahat. Untuk duduk ataupun untuk tidur. Wa kullama kana aktsaru rahatan lil insani kana mud'atan litulin naumi wa kathratul khumuli wal kasali. Namun Bapak Ibu perlu diingatkan, meskipun adanya ranjang dan kasur itu merupakan perkara yang penting di dalam kehidupan manusia supaya bisa istirahat dengan nyaman, bisa beristirahat dengan enak, namun perlu digarisbawahi bahwa orang yang terlalu banyak tidur niku nggih boten sae, ya. Misalnya dalam satu hari dia tidur 15 jam, oh, tidur apa ini? Tidur apa meninggal dunia ini 15 jam? Kecuali kalau memang orang sakit ya wajar, ya. Karena orang yang sakit tidak punya pilihan. Tapi bagi orang yang sehat Bapak Ibu,
terlalu banyak tidur itu bisa menyebabkan kemalasan. Jadi semakin sering, semakin lama orang itu tidur, dan satu hari Pak, sebenarnya orang itu hanya butuh tidur berapa? 5-8 jam. Maka kalau misalkan ada orang yang tidur 15 jam, 20 jam kok tidur Pak, wah ini dipertanyakan. Ya. Kecuali kalau pada hari-hari sebelumnya itu benar-benar kerja keras, capek 3 hari 3 malam, nggak tidur, ya itu mungkin wajar kalau dia butuh bed rest, istirahat seharian. Tapi kalau bed rest bendino Pak, nah ini namanya bukan bed rest ini ya. Ini namanya orang yang malas. Bainama idza kana ala khilafi dzalik fa innal insana yanamu alaihi hajatuh. Alhamdulillah. Beda halnya dengan orang itu yang melakukan hal yang sebaliknya. Maksudnya apa? Orang tersebut tidurnya hanya sesuai kebutuhannya saja. Dan sebagian orang Bapak Ibu itu ada yang tidurnya sehari hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat ya, mereka orang-orang yang sukses dalam bidangnya ya, dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, seperti Elon Musk yang memiliki duit triliunan dolar, kemudian juga dalam kreator anime One Piece Bapak Ibu yang sekarang sudah sampai 1000 episode lebih itu ya, itu ternyata mereka tidurnya tiap hari kurang dari 5 jam. Kenapa mereka tidurnya kok hanya sebentar? Bahkan sampai sekarang Elon Musk itu nggak punya rumah, dia kalau tidur di kantornya. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka menganggap Bapak Ibu, waktu itu sangat penting dan tidak boleh disia-siakan. Mereka menganggap time is money. Waktu itu adalah uang. Kalau orang menyanyiakan waktunya, berarti dia seperti orang-orang yang buai duit. Nah kita Bapak Ibu sebagai umat Islam, kita menganggap waktu itu juga penting. Waktu itu kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, dan dengan itu kita akan mendapatkan pahala serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah untuk urusan akhirat kita ataupun untuk urusan dunia. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidur yang terlalu banyak niku nggih boten sae. Boten tidur belas niku nggih boten sae. Maka orang yang beriman itu hidupnya pertengahan. Boten kakian turu dan juga tidak menghindari bergadang dan tidak tidur sama sekali. Karena tubuh itu juga memiliki hak untuk istirahat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu fursyah al-wathirah wa innama kana lahu kisaun minas sufuf yanamu alaihi wa kana naumuhu nauma hajatin irahatil badani. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kalau sekarang kasur kita itu kandel-kandel Bapak Ibu. Ternyata dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kasurnya atau tempat tidur beliau itu sangat tipis. Sangat apa? Sangat tipis. Wa inna ma kana lahu kisaun minas sufuf yanamu alaihi. Dan Bapak Ibu kalau tahu, ternyata tempat tidurnya Nabi itu lapisannya hanya terbuat dari kulit-kulit hewan. Ya. Jadi kulit-kulit hewan yang ditumpuk kemudian tengahnya dikasih bulu domba, ya. Itu yang dipakai tidur oleh sinten? Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa kana naumu naumal hajah. Dan tidur beliau itu Bapak Ibu adalah tidur yang memang diperlukan oleh manusia. Maksudnya apa? Kalau beliau tidur itu tidurnya tidak lama.
Ya'wi ila firashihi biqadri ma yahtaju jismihi minar rahati. Dan beliau ketika tidur, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar untuk menguatkan kembali tubuh beliau untuk beraktivitas, la yazidu an dzalik, boten luweh saking niku, tidak lebih dari itu. Li'anna lahu fil hayati muhimmatan 'azimatan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidurnya hanya sebentar? Karena beliau memiliki banyak hal yang sangat penting untuk diurus. Maka kalau orang itu repot Bapak Ibu, sibuk, ya, maka dia itu istirahatnya hanya sebentar. Ya. Maka kalau misalkan Bapak Ibu ningali orang-orang yang kaya, yang pekerja keras Bapak Ibu, maka istirahat mereka itu hanya sebentar. Maka kalau misalkan panjenengan milik ya kepada para dokter yang mereka itu duitnya akeh, ada satu hal yang harus mereka korbankan. Apa Pak? Apa yang harus mereka korbankan itu? Waktu. Ya. Seperti Mas Hafid ketika punya istri Bu Indri, itu nggak bisa 24 jam sama Bu Indri. Betul sakit ya Mas Hafid ya? Nggak bisa. Ada jadwal ngantor di RSUD dari subuh sampai jam sekian itu menerima pasien di kliniknya. Malam kalau ada pasien yang kelas A ya itu mau lahiran, ya mau nggak mau harus nunggui sampai lahiran. Jadi malam-malam Pak, jam 11, jam 12, jam 1 kalau ada pasien darurat langsung di telepon. Nah, kira-kira panjenengan jam 1 wonten sing dodok rumahnya panjenengan? Ada jam 1 yang nelpon panjenengan? Tidak ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya hidup itu apa? Sawang sinawang, Pak. Sawang sinawang, ya. Masya panjenengan boten gadah uang yang banyak sebagaimana mereka yang punya uang yang banyak, tapi panjenengan punya sesuatu yang mereka nggak punya. Apa itu? Panjenengan punya banyak waktu luang, mereka tidak punya. Pak Wito punya banyak waktu luang Pak Wito ya? Banyak sekali. Banyak sekali, ya. Sampai bingung dipakai untuk apa Pak Wito ya? Ya, Masya Allah. Ya, apalagi kalau misalkan di hari libur, harusnya liburan, nanti ada panggilan rapat, ya. Ada panggilan seminar, mau nggak mau harus ikut. Ya. Di saat pagi-pagi seperti ini Bapak Ibu, kita bisa duduk ngaji. Orang yang repot Bapak Ibu, mereka mau ikut ngaji saja nggih pengen, tapi boten sah. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urip niku napa namung sawang sinam. Urip niku namung sawang sinam. Ketika Allah memberikan sesuatu dalam satu bidang, dalam satu perkara, maka Allah akan ambil sesuatu di perkara yang lainnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi SAW juga seperti itu, Pak Yu. Karena beliau adalah orang yang sangat penting. Beliau adalah orang yang sangat sibuk. Maka beliau itu tidak memiliki banyak waktu untuk tidur. Ya. Karena senantiasa Bapak orang itu datang menemui Nabi bertanya, orang datang konsultasi, orang datang untuk minta nasihat. Terkadang utusan beliau yang dikirim ke raja-raja itu datang membawa berita. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Jadi beliau hanya memiliki waktu yang sedikit untuk istirahat. Fahuwa rasulu rabbil alamin. Padahal beliau itu merupakan rasul, ya, utusan Allah Rabbul alamin. Wa qudwatu ibadallah ajma'in. Dan beliau Bapak Ibu ibadahnya juga sangat luar biasa. Ya. Beliau ibadahnya juga sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau sholat tahajud itu kakinya sampai bengkak. Ya.
Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibunda Aisyah dalam kitab Syama'il ini Bapak Ibu, innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yanamu alaihi min adamin hashwuhu lifun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira orang yang paling tahu tentang bagaimana ranjangnya Nabi ini sinten Bapak Ibu? Istrinya. Maka di sini orang-orang kalau pengen tahu bagaimana ranjang atau kasurnya Nabi, itu tanyanya kepada para istri Nabi. Maka suatu ketika Ibunda Aisyah itu pernah ditanya, bagaimana kasur atau ranjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, innama, dan hanyalah, kana firasyu Rasulillah, dahulu ranjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yanamu alaihi, yang tidur beliau itu di atasnya Bapak Ibu, yaitu apa? Min adamin, dari Adam. Adam itu adalah al-jildu madbu, kulit yang sudah dikeringkan. Ya. Jadi kasur beliau Bapak Ibu itu apa? Kulit yang sudah dikeringkan. Jadi luar biasa Pak. Kalau sekarang kulit dikeringkan itu biasanya hanya damel beduk, ya, atau alat-alat apa musik, ya. Kalau di zaman Nabi, ya, kasur atau pelapis tidurnya itu terbuat dari apa? Kulit yang sudah dikeringkan. Hashwatul lifun huwallazi yustakhlafu wa yustakhraju min judu'in nakhli. Kemudian ranjangnya Nabi itu terbuat apa? Dari apa? Pohon-pohon, kayu-kayu, dan juga pelepah kurma. Jadi pelepah apa? Kayu-kayu itu dipotongi, kemudian dibentuk semacam tempat tidur, kemudian di atasnya dikasih apa? Pelepah kurma, kemudian di atasnya dikasih kulit. Panjenengan bayangkan Bapak Ibu, betapa atosnya. Kalau misalkan panjenengan dulu gak ada amben yang terbuat dari pring niku, ya niku lah yang mirip itu mungkin ya. Tanpa adanya kapuk, tanpa adanya spon. Gak ada kapuk, gak ada spon. Ya Allah. Nah kita Pak, kalau kita bandingkan hidup kita dengan hidupnya Nabi, ya tentu nampaknya kehidupan Nabi itu lebih apa Pak? Lebih apa? Sederhana. Lebih sederhana. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga, dan ini yang ditanya adalah Hafsah. Yang ditanya adalah siapa Bapak Ibu? Hafsah. Ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitik qala mishan nathnihi thintaini fayanamu alaihi. Jadi Hafsah pernah ditanya. Hafsah niku sinten Bapak Ibu? Putrinya Umar dan istrinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu pernah ditanya Hafsah, bagaimana tempat tidurnya atau ranjangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Bapak Ibu, Hafsah ini ditanya, bagaimana ranjangnya Nabi yang ada di rumahmu? Kan setiap istri Nabi itu kan dibuatkan rumah meskipun gak besar Bapak Ibu. Dan penanya ini, orang yang tanya ini takutnya beda. Mungkin ranjangnya Nabi di satu tempat istri dan tempat istri yang lain itu. Maka dia verifikasi, pengen tanya satu persatu. Kemudian ketika Hafsah ditanya Bapak Ibu, qalat Hafsah berkata, mishan nathnihi thintaini fayanamu alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ranjangnya Nabi di rumahnya Hafsah itu adalah apa Bapak Ibu? Nathnihi, mishan. Apa itu mishan? Kisaun yuttakhadu min suf.
mithluhu la yakunu murihan lil badani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mishan itu adalah kulit domba yang dikeringkan kemudian dijahit dan di dalamnya itu diisi dengan bulu domba. Jadi ini agak mendingan Pak, kalau tadi cuma kulit tok di rumahnya Aisyah. Kalau di tempatnya Hafsah ini apa? Dalamnya dikasih bulu bin ojo tek napa? Atos, bin ojo tek atos. La yakunu murihan lil badani, akan tapi Bapak Ibu, meskipun sudah diisi dengan bulu domba, tapi isinya ini mboten saged kathah. Kenapa? Kalau isinya banyak niku kulite jebol. Maka isinya itu tidak bisa banyak. La yakunu murihan lil badani. Dan kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang Bapak Ibu, ya tentu jauh. Ya. Dan kita mungkin kalau memakai alas itu untuk tidur Bapak Ibu, boleh jadi tidur kita tidak nyenyak. Karena kita sudah terbiasa, kasur kita kan kandel. Ya. Bal fihi syai'un minal husyunah. Bahkan di atasnya kalau tidak dikasih lembaran kain lagi Bapak Ibu, itu rasanya kasar dan kasar. Rasanya kasar dan kasar. Nathnihi thintaini fayanamu alaihi. Maka suatu ketika Hafsah ini ketika sudah datang gilirannya Bapak Ibu, Hafsah ini pengen mengenakkan Nabi ketika tidur di rumahnya. Akhirnya apa? Dia meminjam dari istri yang lain. Jadi minjam apa? Apa namanya? Kasur. Minjam kasur. Minjam kulit tadi itu yang isinya dikasih bulu domba. Supaya apa? Pas Nabi menginap di rumahnya itu, supaya apa? Agak kandel. Ya. Falamma kana dzata lailatin qultu law sanaituhu arba'a sanayat lakana atwa lahu fathanainahu lahu bi arba'i sinyatin falamma asbaha qala ma farashtum liya al-lailah qalat qulna huwa firashuk illa ana sanainahu bi arba'i sanayat qulna wa awta'u laka qala rudduhu lihalatihil ula. Ternyata masyarakat muslimin, ketika Hafsah ini menambah jumlah kasur tadi yang semula satu menjadi dua, kemudian Hafsah mikir, kita lek loro sik panggah atau ditambah malih menjadi 4. Jadi gula silian 3, Pak. Akhirnya ketika Nabi sudah masuk ke dalam rumahnya Hafsah, kok Nabi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Maka kata Nabi SAW, Bapak Ibu, rudduhu lihalil ula. Wahai Hafsah, lebih baik engkau mengembalikan seperti apa? Semula. Fa'innahu mana'atni wa ta'atuhu salatiyal lail. Kenapa? Karena ketika tadi malam itu aku tidur di tempatmu ini, maka hampir saja aku tidak bangun untuk sholat tahajud. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu mikir, orang itu lek turune kepenaan arpangi angel. Ya. Orang kalau tidurnya terlalu enak, maka mau bangun itu sulit Bapak Ibu. Maka Nabi lebih mending tidur di kasur yang enggak nyaman supaya apa? Cepat. Nah, sekarang ini kita buatan, Pak. Pokoknya lah iso tuh kasur sing paling larang, sing paling empuk, sing paling penak. Nah, itu kita alami semua, Pak. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu, kasur kita di rumah itu lebih empuk dibandingkan kasurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa Bapak Ibu kok Nabi itu sangat semangat untuk apa? Menjalankan sholat tahajud Bapak Ibu? Karena memang yang pertama, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tahajud itu hukumnya wajib. Ya. Bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum sholat tahajud itu apa?
Wajib. Maka ketika Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, kemudian di dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu, mazhab Hanafi itu sampai dikatakan hukum sholat witir itu adalah wajib. Dalam mazhab Hanafi, hukum sholat witir bagi setiap muslim itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok wajib? Dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu, karena Nabi boten nate ninggal nih witir belas. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir itu sama sekali. Maka perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sama sekali itu menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang wajib. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab yang lain Bapak Ibu, witir itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib. Nah sekarang kita kan beda Pak. Sunnah itu seolah-olah di telinga kita hal ada gur sunnah. Ora dilakoni ya ora apa-apa. Nah ini yang kemudian menjadi semacam kesalahan berpikir Bapak Ibu ya. Karena sebagian orang itu karena menganggap perkara itu sunnah gur sunnah, akhirnya mereka meremehkan. Nah, Nabi SAW Bapak Ibu ketika hampir saja tidak tahajud itu bertanya akhirnya kepada Hafsah, Hafsah kok ranjangmu malam hari ini berbeda? Kemudian Hafsah pun bercerita, iya wahai Rasul, karena malam hari merupakan malam di mana engkau akan menginap, maka aku pengen kasurnya itu lebih empuk. Nah, maka dari situ Bapak Ibu, Nabi mengatakan rudduhu lihali, besok tolong ya kembalikan saja seperti hari-hari yang lainnya, tidak perlu didobel, tidak perlu didobel, karena aku khawatir kalau engkau dobel nanti aku tidak bisa bangun untuk sholat. Masya Allah, Nabi saja khawatir tidak bangun sholat tahajud ketika kasurnya handel. Lah kita belas tidak khawatir, belas kita ya. Bukan cuma panjen, saya pun juga seperti itu Pak, sami Pak kita itu Pak ya. Sama. Nah, kita bahkan kalau misalkan berkunjung ke toko mebel ya, kita berkunjung ke tempat-tempat yang menjual kasur, kita tanya ini ketebalannya berapa senti ya? Nah, kemudian dijajal, nunggu di situ empuk apa ora? Lek empuk ya di toko, lek rampuk ora sita gitu. Nah itu Bapak Ibu. Nah ternyata bab yang berikutnya, bab yang ke-47 tentang bab yang menjelaskan tentang ketawaduannya Nabi, itu merupakan masih lanjutan dari bab sebelumnya. Apakah tidak bisa Nabi membeli kasur yang mahal Bapak Ibu? Jawabannya bisa, sangat bisa. Lah bagian beliau itu ya, kalau sudah selesai perang, itu 1/5 Bapak Ibu. Bahkan suatu ketika beliau itu pernah memiliki kambing sebanyak 1 lembah. Panjen bayangkan ya, panjen pergi ke pasar pon, pas rame-ramenya kambing di situ, itu punya panjenengan semua. Betapa kayanya Anda. Kalau punya kambing segitu banyak, jangankan kasur Pak, istana pun bisa dibangun. Ya bisa. Tapi ternyata Bapak, meskipun Nabi memiliki uang yang banyak, untuk diri beliau dan keluarga beliau, beliau mengajarkan kesederhanaan. Ya, beliau mengajarkan apa? Kesederhanaan. Maka ibu-ibu kalau misalkan seandainya ya panjenengan pengen, oh kok enak ya menjadi istrinya Nabi, pertanyaannya, panjenengan siap tidur di kasur yang atos nomboten? Ya, kalau nggak siap, ya udah, nggak usah tanya perkara yang lain dulu, itu dulu. Ya, bisa siap tidur di tempat tidur yang keras, napa buatan. Kalau misalkan untuk tidur di tempat yang biasa ditiduri Nabi saja kita tidak mampu, apalagi perkara-perkara yang lainnya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, menjadi istrinya Nabi itu bukan perkara yang mudah Pak. Karena Nabi itu musuhnya banyak. Nabi musuhnya banyak. Abu Jahal memusuhi
Nabi, dan juga banyak orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi. Bahkan Nabi itu pernah menjadi DPO, ya. Nabi pernah menjadi DPO. Siapa saja yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Nah, itu resiko, Pak. Bahkan banyak orang-orang yang berusaha untuk membunuh Nabi. Banyak orang-orang yang berusaha untuk meracun Nabi. Itu resiko. Maka kalau ibu-ibu punya suami tokoh dan tokohnya itu vokal, ya harus siap atas apa? Intimidasi. Harus siap atas apa? Keburukan-keburukan yang mungkin nanti akan dilayangkan oleh orang-orang yang tidak senang. Dan baru-baru saja Pak, mereka yang vokal, ya, influencer yang vokal terhadap apa? Bagaimana kebobrokan pemerintah dan lambatnya mereka menangani bencana yang ada di Sumatera, Pak. Akhirnya mereka apa? Ya, akhirnya ada orang yang apa melempari rumahnya dengan apa telur busuk, dengan ayam yang sudah terpotong kepalanya, ditulis ancaman-ancaman dan seterusnya. Mobilnya kocoknya dipecahi, kemudian mobilnya dipilok warna merah, macam-macam. Ya. Maka biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang menentang kejahatan, mereka yang menentang orang-orang yang berbuat kerusakan, biasanya kalau orang yang berbuat kerusakan itu tidak suka, Pak, biasanya akan dikasih sinyal atas ketidaksukaan mereka itu dengan ancaman, intimidasi, dan juga pengrusakan dan seterusnya. Dan sebenarnya tugas utama, ya, daripada aparat penegak hukum, Bapak Ibu, harusnya orang-orang yang semacam itu dilacak dan dicekal. Tapi kan sampai sekarang tidak ada apa? Pergerakan, ya Allah. Semoga Allah melindungi negeri kita ini, Bapak Ibu, memberikan hidayah dan taufik kepada para pemimpinnya, dan kalau Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada mereka, semoga mereka segera diganti dengan orang-orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya negara itu nggak pernah salah, Pak. Negara itu nggak pernah salah. Yang salah adalah orang-orang yang menjalankan negara. Negara itu apa sih, Pak? Negara itu kan cuma ini ya, tempat, kemudian lambang, simbol, itu seterusnya. Bagaimana negara itu apik napa mboten tergantung siapa yang memimpinnya. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu mereka sakit napa mboten menegakkan keadilan atau tidak. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ranjangnya Nabi yang sederhana tadi itu menunjukkan bagaimana bentuk tawadhu'nya Nabi. Kalau Nabi pengen bangun istana, beliau sakit. Kalau Nabi pengen tidur di kasur yang empuk, beliau bisa. Akan tapi sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu, itu dia pengen merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang yang paling sengsara di tempat itu. Maka kalau rakyatnya tidurnya di ranjang yang keras, kok pemimpinnya tidur di ranjang yang empuk, Bapak Ibu? Kira-kira pemimpin itu bisa merasakan apa yang dirasakan rakyat atau buatan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Maka pemimpin itu, Pak, lek saged, sebenarnya idealnya dia merasakan sesuatu yang paling tidak enak yang dirasakan oleh rakyatnya. Maka sebenarnya, Pak, harusnya ya, mobil dinas itu bukan mobil yang mewah. Harusnya mobil yang bekas sing elek gronjalan ben ngrasakne. Kan rata-rata sekarang mobilnya adalah mobil yang mahal, yang satu unitnya saja harganya hampir 1 miliar 800 juta sekian, dan mereka tidak mau kalau mobil bekas, butuh mobil yang anyar, gres. Akhirnya pas ada lubang, Pak, tidak kroso. Mergane mobilnya apik. Mau ada lubang tetap jalan. Nah kita, Pak,
karena kendaraan kita biasa, motor kita jelek, akhirnya apa? Pas naik gerunjalan mumbul, ya. Mumbul. Ya. Pas ada lubang jatuh dan seterusnya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap tawadhu ini, dia meskipun mampu akan tapi hidup dalam kesederhanaan dan kesahajaan Bapak Ibu, maka orang-orang akan menaruh cintanya kepada dia. Ya. Orang-orang yang hidup sederhana, maka orang tersebut akan dicintai oleh manusia. Maka dalam salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Wa ma zadakallahu rifqan illa izza. Tidaklah ketika Anda berlemah lembut kepada orang lain kecuali Anda pasti akan disayangi oleh orang. Wa ma tawadhu an syai'in illa zanahu, dan tidak ada orang yang bertawadhu Bapak Ibu kecuali sikap tawadhu itu akan menjadi perhiasan bagi orang itu. Seandainya Pak, ada orang yang kaya, sugih tapi sombong, kira-kira panjenengan suka nggak berteman dengan orang itu? Tidak suka. Tapi kalau ada orang yang kaya tapi dia bersahaja, dia sederhana dan sering berbagi Bapak Ibu, orang kaya yang seperti itu yang akan disayangi oleh orang yang miskin. Karena dia tidak flexing, tidak menampakkan terlalu berlebihan kekayaannya. Jika dia punya rezeki, dia akan berbagi. Maka orang yang seperti itu Bapak Ibu akan sangat disayangi dan dicintai oleh orang-orang yang lainnya. Maka meskipun panjenengan saged membeli barang yang mewah Bapak Ibu untuk diri sendiri, itu hidup sederhana. Ya. Untuk diri sendiri maka hidupnya Bapak Ibu sederhana. Dan subhanallah Bapak Ibu ya. Sebenarnya Mas Hafid ini Pak, kalau mau beli Harley Davidson bisa. Saged ya terone kathah. Tapi coba lihat motor beliau apa itu? Saya nggak tahu mereknya apa itu Mas Hafid. Apa itu? Aerox ya. Suzuki itu ya. Oh Yamaha. Padahal kalau mau beli Harley, bisa saged mawon. Tapi ini Bapak Ibu, ajaran di dalam agama Islam yang kita anut itu yaitu apa? Kita disuruh untuk hidup sederhana. Mas yo iso tuku motor regane atusan juta. Kalau motor 20 juta sudah cukup, yaitu yang dipakai. Nah, gitu. Jadi meskipun Pak Wito ini bisa pakai emas sekilo, Pak. Tapi Pak Wito tahu buat apa pakai emas 1 kilo, tidak guna. Bahkan itu nanti bisa menimbulkan dosa. Ya. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tawadhu di mata orang akan mulia dan di mata Allah orang tersebut juga akan mulia. Dan di antara bentuk ketawadhuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruuni kama atra'atin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Bapak Ibu, Nabi SAW itu adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau adalah pemimpin dari para nabi dan para rasul. Dan sebenarnya beliau itu sangat pantas untuk kita panggil Sayyiduna Muhammad. Tapi Bapak Ibu tahu, orang yang memanggil Nabi dengan kata Sayyiduna Muhammad, itu ternyata Nabi malah tidak suka. Nabi malah apa? Tidak suka. Beliau lebih suka dipanggil langsung Muhammad, atau kalau pengen Muhammad Rasulullah, atau dipanggil Rasulullah. Dan beliau mengatakan Bapak Ibu, la tatruuni kama atra'atin nasara ibnu Maryam. Kalian itu meskipun menghormati diriku, jangan mengangkat diriku sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat Isa bin Maryam. Jadi orang Nasrani itu saking mereka mengagungkannya Nabi Isa atau Yesus Bapak Ibu, mereka mengangkat derajat Yesus itu sampai kepada derajat Tuhan. Dan niku boten parang. Nabi tidak pengen perkara yang seperti itu
terjadi. Maka maka katakanlah Abdullahi wa Rasul. Katakanlah aku itu, Muhammad itu adalah Abdullah, hambanya Allah, wa Rasuluhu, dan Rasul. Sudah cukup. Panggillah aku sebagaimana Allah memanggil diriku. Maka kalau misalkan di dalam tarjih Muhammadiyah Bapak Ibu, kita itu kalau sholat kita tidak membaca Sayyiduna Muhammad, tapi kita langsung mengucapkan apa? Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Meskipun kita tetap harus menghargai orang yang tetap menggunakan kata Sayyiduna. Sudah ya. Yang penting kita mengamalkan apa yang kemudian kita yakini sebagai sesuatu yang lebih benar tanpa merendahkan pihak yang lain. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, sudah jam 5.15 Pak, cepat sekali Pak waktunya nih Pak. Ya. Mendekati hari kiamat kayaknya nih ya. Kayaknya belum lama ceramah sudah mau 1 jam Pak ya. Ya Allah. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya tutup dengan hadis ini. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang wanita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat. Kemudian wanita itu berkata, "Innali ilaika hajah." Faqala ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis alaihi. Pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang rapat, lagi sibuk Pak. Tiba-tiba datang seorang perempuan kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya punya keperluan." Nah ini Pak, kalau misalkan orang di zaman sekarang untuk menemui pejabat saja Pak, itu harus protokol yang berlapis. Harus telepon dulu sekretarisnya, harus telepon dulu siapa? Sekdanya, ya. Sekjennya ditelepon dulu sebelum ketemu sama pemimpin itu. Ternyata Bapak Ibu, Nabi itu adalah orang yang sangat terbuka. Siapa saja yang pengen bertemu dan ngomong dengan beliau setiap saat. Bahkan ini Bapak Ibu, ada seorang perempuan yang pada waktu Nabi itu masih ngobrol, jagungan atau mungkin rapat dengan sahabat yang lain, tiba-tiba ada perempuan yang bilang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li ilaika hajah." Kula perlu sesuatu. Nah kira-kira Pak, kalau perempuan model seperti ini itu pengen ketemu sama pemimpin di zaman sekarang, kira-kira sama Pak Sampres diapakan Pak? Tangkap, kemudian diusir dari istana. Ya. Apa kata Nabi? Luar biasa Pak. Jadi Nabi meskipun repot, ketika ada perempuan atau seorang yang datang dan ingin ngobrol dengan beliau, beliau tetap menyempatkan jawab meskipun nanti beliau menemuinya nanti. Ya. Qala, Nabi mengatakan, "Ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis alaiki." Sudah, kamu cari tempat di mana kamu mau, nanti saya yang datang ke situ. Karena memang Nabi tidak mungkin untuk ngajak jagungan waktu itu, maka Nabi mengatakan, "Wis, golek nggon dimanapun di Madinah, entah di jalan atau di pasar atau dimanapun, tentukan tempatnya, nanti saya yang akan datang ke situ dan sebutkan apa hajatmu." Masya Allah. Berarti Bapak Ibu seharusnya menjadi seorang pemimpin itu salah satu hal yang harus mereka miliki Bapak Ibu, mudahnya akses masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Kenapa Bapak Ibu? Ngapunten nggih. Jangan sampai ada pemimpin yang ternyata informasi itu sudah difilter sebelum sampai ke dia. Sebagai contoh kemarin Pak,
ketika Pak Prabowo berkunjung ke Aceh, itu kan kita tahu Pak, bagaimana informasi sebelum sampai ke beliau itu ternyata sampun dipun filter. Pas presiden mau datang, itu pemerintah setempat dan Menteri SDM, ya Pak Bahlil itu ya, itu bagaimana caranya, wis piye carane, lek presiden teko Aceh kudu wis menyala. Akhirnya betul, di jalan-jalan yang dilewati presiden itu dia nyalakan apa Pak? Lampu. Ketika presiden melewat, oh sudah bagus ya, sudah menyala. Dan ketika pejabat setempat ditanya, bagaimana listrik di sini? Sudah menyala? Siap presiden, sampun menyala. Pas presidennya pergi, pindah ke tempat lain, listriknya mati malih. Ternyata Bapak Ibu, hanya dinyalakan dengan genset. Betul. Presiden nggak tahu itu beritanya itu. Ya Allah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau keluhan ya daripada masyarakat itu sulit untuk menembus telinga pemimpin Bapak Ibu, inilah yang dikhawatirkan masyarakat. Kenapa? Karena seolah-olah di mata pemimpin itu negara sedang baik-baik saja, ternyata rakyat masih banyak yang maka nanti Pak, seandainya panjenengan menjadi pemimpin, panjenengan bagaimana caranya supaya mudah ditemui oleh orang? Bagaimana lapisan terbawah daripada masyarakat itu bisa menyampaikan suaranya kepada Anda, karena itu yang paling penting Pak. Kalau lewat orang, lewat ajudan, lewat sekda dan seterusnya, itu ngapunten, tidak semua info itu bisa sampai dengan seutuhnya, dengan utuh Bapak Ibu. Ada yang sudah difilter, laporan-laporan atau info-info yang berusaha untuk apa, merugikan sebagian pihak itu difilter, akhirnya tidak sampai kepada pemimpin. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk ketawaduannya Nabi, itu Nabi mudah untuk ditemui oleh siapa saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, monggo boleh untuk disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. G. G, baik. Ustadz, kenapa kok kita ketika sholat itu sulit menangis? Kira-kira kenapa Pak? Kira-kira kenapa kok kita sholat itu sulit untuk menangis? Padahal dahulu para salafus soleh, mereka sangat mudah untuk, pertama, kita itu tidak ada perkara yang kita khawatirkan belas. Kita itu merasa umur kita masih panjang. Lek mati mesti mlebu swarga. Nah itu Pak, kita itu Pak. Sudah kita itu, kita merasa umurnya masih panjang, kalau meninggal dunia mesti swarga. Padahal masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu para salafus soleh, mereka itu sangat takut kepada Allah, mereka sangat khawatir diri mereka masuk ke dalam neraka. Bahkan ada satu orang Bapak Ibu yang kemudian disebutkan dia itu adalah apa? Qatilul Quran. Ada orang yang terbunuh gara-gara Al-Quran. Itu bagaimana itu ceritanya? Jadi gini, ada orang di zaman tabi'in Pak, itu hatinya sangat lembut. Ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran senantiasa menangis.
Dan dia dari kecil, Pak, tidak kuat untuk mendengarkan ayat-ayat neraka. Kalau mendengarkan ayat neraka pasti pingsan. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, kalau misalkan dia masih sholat di kampungnya, sih aman, Pak. Karena orang-orang tahu, kalau orang ini ikut jamaah, maka sholatnya itu dipilih ayat-ayatnya, ayat-ayat yang buatan ngeri, Pak. Ayat-ayat yang standar tentang apa? Tentang surga, tentang apa? Fikih dan seterusnya, muamalah seterusnya. Suatu ketika beliau ini safar. Nah, kalau orang safar, Pak, itu kan tidak bisa milih siapa yang menjadi imam. Pasti orang yang biasa ngimami di situ, dia yang akan menjadi imam. Ternyata Bapak Ibu, imamnya itu membaca ayat-ayat yang tentang api neraka. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Kita tidak nangis blas karena kita orang ngerti arti ini. Opo sentuh waca embuh. Orang yang paham maknanya, Pak, mendengar ayat itu ngeri. Kenapa? Setiap kali orang yang di dalam api neraka ikuti bom, kulitnya gosong, dagingnya entek, nanti sama Allah akan diganti kulit dan daging yang baru. Setelah itu apa yang terjadi? Dibom nih. Terus seperti itu. Selama orang tersebut belum entek dosone, akan terus digitukan. Kalau orang kafir, dia akan berada di neraka selama. Nah, ketika orang yang lembut hatinya ini, Pak, mendengar ayat tentang neraka, ternyata di dalam sholat dia langsung ambruk, Pak. Setelah dicek, orangnya sampun sedo. Maka orang ini terkenal sebagai apa? Qatilul Quran, orang yang terbunuh gara-gara mendengarkan ayat Al-Quran. Panjenengan sakit sedo gara-gara ngrungokne Al-Quran. Alah blas, Pak. Jangankan pingsan, ngantuk iya. Ngantuk kita, Pak, dengar kata Al-Quran. Ya karo antuk-antuk karo ngrungokne murotal lah gitu. Masya Allah. Kenapa kok kita sulit menangis, Bapak Ibu? Karena pertama kita nggak tahu apa yang kita baca. Ali bin Abi Thalib dahulu sebelum sholat, Bapak Ibu, ini kok wajahnya pucat, ekspresinya berubah. Kenapa kok seperti itu? Ali ditanya, kenapa Ali panjenengan kok mau sholat itu ekspresinya kok berubah menjadi pucat? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya yang mau kita menghadap kepadanya itu yaitu Allah, zat yang menguasai alam semesta. Nah kita, Pak, mau sholat sekelingan, jangan nih orang dintas. Ya ngenget jangan, doh orang tak anget, orang tak entas, orang tak pateni gini nih. Ya. Kemudian pas sholat rintik, bah, lambiku orang tak entas. Gitu ya. Begitu. Jadi kita hati kita itu sulit untuk kita ajak menangis karena memang Bapak Ibu kita tidak paham apa yang kita baca, kita kroso uripe sik dawa, bahkan ngapunten, Pak, orang yang sudah 60-70 tahun pun niku sik kroso umure sik dawa. Monggo berikutnya silakan. Nggih, Mbak Toha, monggo. Laki-laki. Oke, bagus. Bagaimana posisi makmum dan imam yang paling pas, Bapak Ibu? Kalau laki-laki sesama laki-laki ini ada dua versi, Pak. Versi yang pertama, di samping kanannya pas. Laki-laki sama laki-laki. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan kalau makmum kudu tibita nih, maka kudu mundur sidik. Biar nggak sejajar dengan imam. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan kalau makmumnya laki-laki maka di samping kanannya pas. Adapun kalau makmumnya perempuan wajib rodok mundur. Nah ini tidak ada pilihan. Perempuan sama laki-laki jejer, tidak boleh. Perempuannya harus mundur. Entah mundur sidik,
Maksudnya gimana? Setengah atau mundurnya di belakang laki-laki sekalian. Dan ketika di belakang laki-laki sekalian, maksudnya apa? Tempat sujudnya benar-benar di belakang kakinya laki-laki, niku yang lebih aman. Itu yang lebih apa? Aman. Meskipun boleh setengah, misalnya apa? Ketika perempuannya sujud, kepalanya perempuan sejajar dengan kakinya laki-laki, niku nggih boten menjadi masalah. Karena itu sudah posisinya di bagian belakang. Ya. Tapi kalau beda ruangan, beda apa? Ruangan, maka jejer boten nopo. Dan ini penjam juga lihat di Masjid Nabawi itu ada ruangan-ruangan khusus untuk perempuan yang disekat. Nah, laki-laki ada yang sholatnya di sampingnya. Maka kalau penjam melihat ada beberapa musola yang kemudian sholatnya itu bersampingan dengan perempuan, ya, maka itu wajib disekat. Wajib. Kalau buatan sekate tidak boleh. Perempuan harus dibelakang. Maka insya Allah betul, oke. Mau berikutnya silakan. Pak Wito, silakan Pak Wito. G. Ini saya suka ini pemimpin ya. Kenapa ini pemimpin? Ya. G, betul. G. G. Bagus. Inilah Pak yang saya katakan dari awal itu, demokrasi sudah cacat dari awal, Pak. Kita jujur atau tidak, Pak? Dari awal kita sudah tahu. Kalau demokrasi itu dari awal terbentuknya, Pak. Sistem itu terbentuk, itu dari awal juga sudah diperdebatkan. Ini sistem baik bagus apa? Nama buatan. Dan panjenengan tahu, ada orang ilmuwan non muslim yang dia itu terkenal dan dia sangat menentang sistem demokrasi. Namanya sinten? Plato. Panjenengan pernah dengar Plato dulu? Ketika masih SD kan namanya sering disebut ya. Ya. Plato, Socrates itu kan ya. Itu kan namanya sering. Ternyata dia itu termasuk orang yang sangat menentang demokrasi, Pak. Kenapa? Karena demokrasi itu pemimpin yang terpilih adalah mereka yang terkenal, bukan mereka yang kompeten. Mereka yang terkenal, yang memiliki pengikut banyak, mereka yang akan jadi. Padahal mereka yang pengikutnya banyak atau yang lebih terkenal belum tentu lebih bisa untuk ngatur negara. Lalu sebutin apa Ibu? Ya. Memang dari awal sistem demokrasi ini sudah tidak apa Pak? Sampun boten benar. Ya. Maka beliau memiliki solusi kalau memang demokrasi itu memang mau diterapkan. Ya. Untuk meminimalisir kerusakan itu jangan setiap orang dikasih hak untuk milih. Tapi memang orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi, memiliki ilmu, yang mereka itu disuruh untuk apa? Memilih pemimpin. Jadi Pak, kalau setiap orang disuruh milih, ngapunten nggih, orang-orang yang jahat, penjahat yang ada di pinggir jalan, dengan panjenengan orang yang sampun ngaji atau panjenengan yang sudah S2, S3, S4 wonten mboten? Enggak ada ya. Itu nilainya sama. Anak-anak jalanan yang enggak tahu mereka itu ngapain, Pak. Lulus SD apa enggak tahu, ya. Itu sama panjenengan, sami. Ya. Satu suara orang yang terbaik itu sama dengan satu suara orang jahat. Maka semakin banyak orang jahat, ya, semakin banyak orang jahat, maka pemimpin yang jahat juga akan terpilih. Dan panjenengan tahu Pak, orang itu, bukan orang itu ya, presiden itu mau dipilih, koalisinya akan berkoalisi dengan siapa? Itu mereka nunggu siapa yang akan memenangkan kursi terbanyak di posisi DPR. Makanya kenapa Pilpres itu kok setelah Pileg, Pak? Karena Pilpres itu koalisinya mereka akan bekerja sama dengan siapa, tergantung seberapa banyak kursi yang didapatkan di
DPR. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari awal memang sistem demokrasi ini sudah salah. Maka kalau misalkan dari awal caranya saja sudah salah, maka sistem yang kemudian terjadi protokoler seperti yang disebutkan Pak Wito tadi, kok kemudian salah? Nggih, wajar. Karena memang dari awal sampun klentu gitu. Maka menurut Plato dan Sokrates ya, untuk meminimalisir supaya demokrasi ini tidak semakin rusak, harusnya tidak setiap orang dikasih hak untuk milih. Hanya benar-benar orang yang kredibel, orang yang jujur, orang yang dipercaya, yang mereka dikasih hak untuk bersuara gitu harusnya, Pak. Itu untuk meminimalisir ya, bukan untuk menghilangkan seluruh kerusakannya. Kalau pengen hilang seluruh kerusakannya, ya sistemnya harus diganti. Jadi kalau protokoler itu seperti itu Pak Wito, saya katakan ya memang wajar, karena itu produk sistem yang sudah dari awal salah. Sama Ibu sudah 5:30, kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya ucapkan syukuran jazakumullah khairan rawuhnya panjenengan, dan nanti siang ada pengajian Ahad pagi di MBS 3 bagi panjenengan yang longgar, monggo dipun rameaken, dipun rawi. Insyaallah yang mengisi adalah Ustadz Busyra Muqaddas dari Yogyakarta. Wallahu taala a'lam bishawab. Jam berapa Ustadz Gunawan nanti mulai? Jam 9. Jam 10-an ya. Panjenengan berangkatlah dari sini 9:30 atau jam 9 nanti supaya apa? Agak nyantai di perjalanan. Semoga Bapak Ibu, kita tutup pertemuan pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى